namanya itu nggak sanggup Bang Muslim apa namanya tanggapi atau respon ya, boleh Anda mengajukan tema baru ya. Silakan teman-teman. Nampaknya teman-teman udah pada tidur. Karena kalau siaran terlalu larut malam teman-teman ya, saya takutnya itu ditinggal tidur begitu. Ya, kepada teman-teman ya, silakan ya. Kepada teman-teman, tap-tap layar dulu ya, tap-tap layar, kemudian ini loh, tanda suka, kemudian share, bagikan ya kepada teman-teman muslim yang kalian anggap perlu mendengar siaran ini. Seperti itu ya. Oke. Kita kasih naik ya, kita kasih naik muslim, coba kita kasih naik, ada Kapetor, coba kita naik dulu. Kapetor. Ya, selamat malam Kapetor. Halo? Kristen Bang. Iya, halo, halo. Oke, saya turunkan dulu ya. Teman-teman Kristen, sekali lagi ya, jangan mengajukan permintaan naik ya. Kasih kesempatan dulu kepada yang muslim ya. Kita berikan dulu kepada yang muslim, supaya yang muslim merasa bahwa dia dikasih kesempatan. Supaya yang muslim tidak merasa bahwa mereka itu tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Oke, inisial R. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik ada Lagae. Ya, selamat malam Lagae. Si Uncup tidak siaran ya? Siaran nggak si Uncup? Apakah si Uncup siaran teman-teman? Nampaknya tidak siaran kan? Siaran. Oh, siaran ternyata dia. Oh, saya nggak lihat dia siaran. Oke. Kita kasih naik ada sebentar. Rezeki lancar. Siapa ini rezeki lancar? Kita banyak akun-akun yang ini ya, akun-akun yang nggak pakai nama asli begitu. Oke, rezeki lancar barokah muslim bang. Iya, Muslim. Muslim. Oh, kupikir tadi siapa bang? Rezeki lancar, namanya kok rezeki lancar. Oke, silakan bang. Nyalakan kamera. Halo, rezeki lancar. Iya, gimana? Oke, jangan separuh bang, mukanya bang. Bang, mukanya jangan separuh. Ya, terserah saya lah. Kenapa orang Islam kok sampai begininya Gimana? sekarang? Orang Islam kok sampai segininya sekarang bang? Kenapa bang? Mukanya sudah nggak mau lagi dikasih tunjuk. Masker, kacamata. Waduh. Udah saking malu bang dengan kelakuan Muhammad atau gimana? Nah. Malu sama, sama diri sendiri yang terkadang menasehati orang lain, tapi diri sendiri ini masih buruk. Gitu. Nggak kedengeran bang. Coba ulangin. Ulangin. Ya, betul. Saya itu malu ketika diri saya pintar menasehati orang lain, tapi diri sendiri saya itu nggak baik gitu. Waduh. Gitu. Jadi beneran ya bang ya, abang sudah ngerasa malu gitu bang ya dilihat orang ya. Halo? Bang kok macet bang? Ini tanda-tanda ingin melarikan diri nih. Mematikan sinyal ini udah ini. Gini loh, selama beberapa bulan yang lalu ya. Saya itu kan siaran tidak Ya, ya. menyalakan kamera. Ya kan? Ya, terus Beberapa bagaimana? bulan yang silam. Nah, saya juga Ya, ngomongnya ya masih agak sedikit muter-muter ke sana kian kemari gitu lah, nggak straight to the point begitu. ke Bundaran HI. Maksudnya? Oh, maksudnya Enggak, jalan kata kamu kan muter-muter kayak Bundar muter-muter. HI. Iya, muter-muter kayak Iya, gitu gitu. dulu. Ah. Terus muslim-muslim pada naik bilang, "Nyalakan kameramu," katanya. Sekarang sudah saya nyalakan.
Sudah saya nyalain sekarang. Nah sekarang malah muslimnya sekarang. Kamataan, topian, muka separuh. Aduh. Oke lah bang. Kalau anda Ini sudah nggak malu separuh. dengan kelakuan Muhammad, nggak masalah lah. Saya tidak paksakan. Intinya anda Iya, sudah ini nggak malu separuh dengan... nih. Gimana? Ini nggak separuh ini. Oke, baiklah, baiklah, baiklah. Yuk, gimana? Apakah anda mau diskusi atau gimana? Ingin bertanya saja saya. Oh, bertanya. Berarti tidak ingin membahas tema ya? Tidak. Tidak. Boleh, silakan, silakan. Silakan. Temanya ini mengerikan teman-teman ya, karena mereka tidak bisa menunjukkan satu nabi yang dari keturunan Ismail. Jadi temanya kita ganti saja sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Kita ganti dulu temanya dengan tema ini. Nah ini. Ah ya, silakan. Silakan. Edis. Saya itu heran, kenapa Tuhan bisa mati dan siapa yang mencabut nyawa Tuhan? Kenapa Tuhan bisa mati dan kenapa Iya. siapa yang mencabut nama Tuhan? Lu bukannya Iya, itu Anda, nyawa bukannya Tuhan. itu imannya orang Islam. Gimana? Enggak. Heran loh. Sebentar. nyawa- Gini. siapa loh? Gini. Ini Yang pertanyaan mengambil bagus nih. nyawa Tuhan itu siapa? Kenapa Tuhan bisa mati dan siapa yang cabut nyawa Tuhan? Betul kan? Iya. Nah, saya ngobrol dengan ustadz-ustadz nih. Saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Dia jawab, iya Muhammad itu Rob. Lah berarti sekarang Tuhannya orang Islam yang mayat Robnya. Kok macet? Aduh. Muka udah Oke lah udah di bawah saja. Ah, kamu ini. Nih loh teman-teman ya. Dia nggak jelas teman-teman, makanya saya turunkan. Nih, teman-teman muslim, kalian itu harus bertanya kepada diri kalian sendiri. Nih, saya kasih tunjuk kepada kalian ya. Robnya siapa yang mayat? Robnya agama apa yang mayat itu? Nih, biar teman-teman tahu. Yang robnya adalah mayat itu adalah agama Islam. Sekali lagi teman-teman ya. Sebentar. Saya tunjukkan sama kalian. Aduh ini nekat yang nyata. Ini pertanyaan yang harus dipertanyakan kepada umat muslim nih. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Harusnya itu kalian pertanyakan kepada diri kalian sendiri. Kalau Tuhan mati, siapa yang nyabut nyawa Tuhan? Nah itu Tuhannya agama Islam mati. Muhammad. Terus siapa yang nyabutnya Tuhannya orang agama Islam? Nekat yang nyata ini kalian ini. Ayo silakan. Yang muslim. Ini bagaimana ini pertanyaan yang harusnya kalian jawab sendiri kok kalian tanyakan kepada saya. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Metra Effendi. Ya, selamat malam Metra Afandi. Metra Afandi, kita masih menunggu ya ustadz-ustadznya ya. Kalau ustadz naik ke sini itu biasanya akan mengiyakan saya. Ya, Metra Afandi, apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim bro. Muslim, silahkan nyalakan kamera. Aduh, bro mengangkatnya terlalu lama ini nih. Apa namanya? Makanya kalau pakai namanya itu menciri-cirikan muslim, nama asli gitu. Kalau nama nggak jelas, walaupun Anda muslim itu biasanya saya kasih antrian nomor belakang sendiri. Wes, lagi ngaji nonton saya ini. Coba kasih salam dulu kepada jemaah. Kepada jemaah yang ngaji-ngaji supaya dengar Edis TV ya. Jangan dengerin Ustadz terus. Katanya memang sungguh Bang Edis ini adalah orang-orang yang sesat yang nyata nih, kata mereka. Waduh. Coba, gimana teman-teman, apakah santri-santri rajin menonton Edis TV nih?
Iya, justru mereka ketawa ini Oh, nonton Bang Edis. begitu. Kata mereka, Bang Edis ini Ustadz nyari koin kayaknya ini, bukan cari kebenaran katanya. Yang gini, walaupun banyak orang kasih koin ke sini, tidak saya pakai beli mobil supercar kayak Abdul Somad, beli motor Harley Davidson kayak Abdul Somad. Tahu Harley Davidson? Abdul Somad naik apa? Tahu nggak? Jadi Bang Edis Ini nekat yang nyata. Sebentar, buat, sebentar. buat rumah apologet itu Mau bohong saya itu, kasih Ustadz, tunjuk. katanya ke Abdul saya, Bang Somad Edis. naik motor Moge Harley Davidson, mobilnya supercar. Mau lihat siapa lagi? Ustadz siapa? Aduh, umat muslim jamaahnya Bang disuruh Edis, cucian Bang air Edis. kaki ini gimana? Bang Edis, ada satu pertanyaan dari Berat mereka nih yang perlu kayak Bang langsung Edis lari. jawab. Malu. Bang Malu. Edis, Sekarang ada saya satu tanya. pertanyaan yang perlu Sebentar. Bang Edis jawab nih. Mau Sebentar nggak lu. jawab nih? Abdul Mewakili Somad naik apa? mereka nih. Bang Abdul Edis, Somad naik mau apa? nggak Tahu nih nggak? jawab satu pertanyaan nih? Pertanyaan mereka nih, mau nggak? nah. Langsung kena mental Edis. dia teman-teman. Mau jawab nggak nih? Mau saya kata kasih mereka tunjuk nih? ya. Mereka nanya nih. Nih, sebentar. Biar kamu saya kasih tunjuk nih. Biar kamu saya kasih tunjuk, ustadz-ustadz kalian tuh naik apa? Nih, biar kamu saya kasih tunjuk. Jadi Bang Edis pengen juga nih naik begituan. Enggak pengen deh. Enggak pengen. Nih, saya kasih tunjuk. Nah, ini contoh. Biar nih. kamu Ini kasih ini tunjuk. contoh nih. Ustadz Abdul Somad, ustadz kalian nih. Mobil mewah Abdul Somad. Nih biar kalian tahu. Wah, muslim. Ya, nih, saya balikin kamera saya. Oh, nekat yang nyata. Nih. Biar kamu saya kasih Masih tunjuk. Kamu tahu ini siapa? Enggak, saya ini Nekat tahu yang siapa nyata ini? daripada sesat yang nyata. Bentar, kata ini mereka, ini Bang siapa Edis. ini? Ustadz Abdul Somad dong. Wes, naik mobil apa? Ya mobil mewah, Bang Edis kan pengen Cie begitu kan. cie. Ini rekening BRI kan gitu tuh. Cie. Nekat yang nyata langsung terdiam dia. Nah, ini contohnya nih Bang Edis. Mau minum air cucian kaki. Jadi Bang Edis, Mau minum air cucian kaki lagi. Bang Edis. Jadi Bang Edis ngirim rekening BRI segala macam. Sudahlah. Tujuannya Ya. mau bikin rumah Jadi- bagus, Oh iya, kemudian kita beli harus ada mobil rumah bagus. apologet di sini. Padahal dakwanya bisa di TikTok loh. Ngapain harus pakai uang-uang Oh, segala? jelas. Karena kalau di Konoha nanti digerebek umat muslim. Ah, itu kan berarti memang Karena itu umat rumah Bang muslim Edis nggak sendiri bisa kan. ngelawan argumen saya. Ini yang 7.000 orang yang anggaplah Iya. orang Kristen berapa udahlah tobat jangan Umat mau dibodoh-bodohi muslim sama kalau Bang misalnya Edis. saya membuat Berhentilah ngirim-ngirim acara Edis koin. TV di Konoha, nanti tahu nggak umat muslim datang menggerebek ormas, ya kan? Karena nggak mampu berargumen. Berargumen Bukan, nggak ini mampu, jangan menggerebek, dimanfaatkan mempersekusi, itu yang mereka psikologis lakukan. umat hanya untuk kepentingan pribadi. Karena murid-murid ini protes nih, Nekat kasihan yang Bang Edis nyata ini, dia. katanya. Oke, jadi kamu bahas apa, Metra? Ah, ini nengokin ke murid-murid aja nih, ngapain berdebat sama orang yang sesat yang nyata Ustaz, nggak ada guna kata mereka. Udah, kau tidur di bawah sana. Jadi teman-teman ya, memang ya orang-orang Islam ini teman-teman, mereka ini kalau ngomong ya ngomong sesuatu itu akan balik ke mereka 10 kali lipat. Iya. Berat. Saya sudah pernah bilang, seandainya di negeri Konoha, di negara kita Indonesia tercinta ini, bebas Kristen membahas Islam, habis agama Islam itu punah. Nah, punah agama Islam, gak ada lagi yang menganutnya. Loh, nih biar saya kasih tunjuk kalian. Saya beri contoh, kasih contoh ya. Nih, kalau saya ngomong harus ada dalilnya, saudara-saudara. Lihat nih ya.
Kita kasih contoh nyatanya ya ini. Ini adalah contoh bagaimana umat muslim itu bebas mereka membuat acara-acara podcast, acara-acara apa nih. Saya kasih contoh nih. Saya balikin dulu kamera saya nih, lihat ya. Lihat nih. Teman-teman ya. Nih. Kan dosa lu ditebus. Ini Dondi. Ya kan? Nah, si Dondi ini muslim. Oke? Lawan bicaranya Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Tuhan. Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah Upah dosa adalah maut. maut. Penguasa maut adalah. Iblis. Jadi kalau lu berdosa, berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Nah, kalau muslim buat acara-acara podcast begini, itu namanya dakwah. Sekarang nih, kalau seandainya orang Kristen boleh bikin podcast kayak begitu juga bahas agama Islam, selesai umat Islam. Selesai, rumah Anda pasti dibakar massa. Kalau umat muslim nggak bisa. Coba bayangin, saya bikin podcast sama orang Kristen juga, ngomongin masalah Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Terus saya ketawa-ketawa begitu. Wah, yang ada rumah kalian didatengin massa dibakar. Iya. Itu Kenapa di apa namanya di acara ini perlu yang namanya rumah apologet? Supaya apa? Supaya kalau kita berapologet bisa seperti mereka tanpa ada digerebek-gerebek seperti itu. Rumah anti gerebek. Iya. Kalau muslim bikin acara begitu, tidak masalah. Coba kalian tonton sendiri. Nah, ini di channel saya, teman-teman. Di channel saya ini. Yang saya undang muslim. Yang saya ajak diskusi muslim. Nggak ada saya bahas Islam. Saya Kristen, lawan bicara saya Kristen bahas Islam. Nggak ada. Itulah betapa adilnya saya, teman-teman. Saya undang yang muslim, ayo naik ke sini. Saya nggak mau seperti di siaran ini nih. Nah, ini nih pengetahuan baru ini. Pernah baca kan? Iya, Ayat iya. itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Iblis. Benar. Make sense. Benar sekali. Oke. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang Tentara Romawi. Suruhan Betul. Pilatus. Betul. Yang nyuruh Pilatus nyalib Yesus siapa? Iblis. Imam Yahudi dong. Oh, Imam Yahudi. Oke, belum ke Imam Iblis. Yahudi dapat Yesus dari siapa? Murid ya, diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisiki sama siapa? Iblis. Buat nebus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Lalu, lu mau satu surga sama iblis? Kan dosa lu ditebus. Nah, itu kalau umat muslim itu dalam posisi lemah, teman-teman. Lemah mereka itu. Kenapa ketika mereka membahas agama Kristen hanya mereka berdua ngerumpi? Lemah. Kalau diajak diskusi, selesai. Kalau umat muslim diajak diskusi, ini yang terjadi. Saya kasih tunjuk lagi. Saya itu punya buktinya semua, teman-teman. Ketika muslim diajak diskusi, nih, saya kasih tunjuk. Nih. Nanti ku tanya ku mana kuan yang kontradiksi satu sama lain. Kalau ku nggak bisa jawab, ku fitnah. Ku musuh kami umat Islam. Ku bunuh pun nggak apa-apa. Nah, itu orang Islam kalau dia diskusi kayak begitu. Mana bisa umat muslim bela agamanya? Orang jawab Muhammad nikahin anak kecil aja udah. Satu aja tanya, sebutkan nabi yang nikahin anak di bawah umur. Udah mampus di situ mereka.
Udah pingsan mereka. Udah nggak tahu lagi mereka mau jawab apa. Gitu loh. Umat muslim itu tidak akan mampu membela Muhammad, menutup-nutupi ke sosok Muhammad tanpa melakukan kekerasan. Nggak bisa, nggak bisa. Seandainya kelakuan Muhammad itu dibongkar, itu umat muslim itu sudah nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Gitu loh. Makanya mereka melakukan yang namanya persekusi, kekerasan, ancaman, pembunuhan, itu. Ini seperti yang dilakukan ini. Nih, dengerin ini kalau muslim diajak debat nih. Nanti ku tanya ku mana kuan yang kontradiksi. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Kau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam. Jadi percayalah teman-teman, nggak usah diskusi sama muslim offline tuh nggak usah. Kenapa? Saya udah pengalaman. Umat muslim nggak bakal bisa membela agamanya. Nggak bisa. Agama Islam tuh dalam posisi yang rapuh dan lemah. Rapuh, lemah, dan tidak berdaya. Coba pertanyakan agama Islam. Selesai Anda. Darah Anda langsung halal. Itu cara umat Islam untuk menutupi kebusukan agama Islam itu. Gitu loh. Kalau di Kristen mempertanyakan agama Kristen itu nggak masalah. Anda mau tanya nggak masalah. Orang Kristen nggak pernah takut ditanya itu. Karena apa? Karena benar. Kalau benar nggak bakal ada. Wah, nanti kalau Anda ini penistaan, nggak ada. Ya, silakan. Yang muslim ya. Kalau kalian naik ke sini, ya cobalah. Coba buktikan bahwa apa yang kamu imani itu benar. Kenapa ada hukum penistaan agama? Karena tahu ini kalau nggak dilindungin ini agama dengan siapa orang yang berani mengejek menistanya, sini selesai ini agama ini bubar teman-teman. Apakah pernah umat muslim mendengar ceramah ustadznya Muhammad menikahi anak di bawah umur? Nggak pernah, itu ditutup-tutupin. Silakan. Kita kasih naik muslim lagi ya, ada Ahmad Saputra. Apakah muslim masih sanggup untuk diskusi? Saya harap mereka sanggup ya. Oke, Ahmad Saputra, muslim bang. Saudara Ahmad Saputra. Halo? Halo. Muslim bang? Oh, muslim. Kok gelap bang? Halo. Yusuf nungguin Nono. Siapa? Yusuf nungguin Nono. Ya, suruh mau sini. diskusi lu. Orang disuruh kesini udah naik kesini lu tolak terus. Tolak? Dari mana? Dari tadi, dari kemarin tolak terus sama lu. Tolak dari Takut mana? lu. Orang dia tadi udah masuk ke sini gimana? Lemah Iya, lu. sakit kan? Takut lu. Takut. Kalau takut nggak mungkin saya tadi menerima Udah, dia, masuk. Abdul. Masuk kurung Yusuf. Yang ada kalau saya naik ke sana diturunin. Ada turunin. Udah, sekarang kamu mau bahas apa? Kagak, gua mau bahas apa? Nggak sanggup bahas Muhammad nikahin anak kecil. Kamu tahu nggak Ahli Nabi mu mau bahas nikahin sama anak di bawah umur? Kristen Nabi. Stres. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Kagak, gua nggak nanyain. Sudah saya bilang, umat muslim lemah, teman-teman, lemah. Nggak bisa mereka kalau bahas Muhammad tuh babak belur. Iya, lemah. Iya. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Yang gue tanya, Yusuf nungguin lu.
Berani nggak dekatnya? Gimana? Berani nggak membahas Muhammad menikahi anak di bawah umur? Berani nggak? Berani nggak lu masuk? Kabur. Nih udah mulai dimatikan sinyal ya kan? Lari. Lari. Ini dimatikan ini. Cabut wifi. Wifi cabut biar cabut wifi. Tahu saya tekniknya mereka teman-teman. Ketika mereka tidak punya daya upaya, mereka biar menutup kemaluannya, cabut wifi-nya. Biar seperti ini. Nah kan kabur kan. Saya bilang juga apa? Sudahlah teman-teman ya, yang muslim-muslim, bagusan kalian berguru, ya kan? Bang, kalau seperti itu kemana saya harus melangkah? Apa yang harus saya lakukan? Karena saya sudah tahu bang, ya iman kami Islam ini sudah lemah begini bang. Posisi Muhammad tuh memang berapa banyak umat muslim yang datang ke sini mengakui Muhammad buruk? Loh? Saya kalau ngitung nggak selesai sampai besok pagi. Berapa muslim yang mengakui Muhammad itu sifatnya buruk, keburukan Muhammad. Menikahi anak di bawah umur, itu Lina itu mengakui itu, nggak pantas ditiru. Nggak pantas ditiru. Dibilang katanya makinya dari mana? Gimana sih aduh? Kalau saya mengatakan yang tidak benar, barulah Anda bisa mengatakan fitnah. Yang dikatakan benar bagaimana? Oke, Yanti. Yanti, selamat malam, saudari Yanti. Yanti, selamat. Halo? Saudari Yanti, jangan dibisukan. Jangan dibisukan Bu Yanti, Anda masuk kemari tetapi Anda bisukan. Halo? Oke baik, kita turunkan ya. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian baru-baru pegang TikTok ya, agak sedikit gaptek, teman-teman saya kasih tunjuk. Ini setiap di layar Android Anda ini setiap tombol fungsinya beda-beda. Ada tombol ini guest ini Anda mengajukan permintaan naik. Jangan Anda pencet kalau Anda tidak tahu. Karena kalau Anda pencet nanti Anda naik ke sini. Kalau Anda naik ke sini Anda nggak tahu mau ngomong apa. Jadi seperti tadi, seperti Yanti tadi, ya. Ini tombol ada fungsinya masing-masing, ya. Kepada teman-teman yang baru saja menggunakan TikTok, yang tidak ngerti, yang agak sedikit gaptek, ya. Saya berikan informasi itu ya supaya teman-teman pelajari dahulu, oke? Kita lanjutkan lagi ada sebentar ya. Ismail Zen. Oh, sebentar. Ini masih berubah-ubah. Oke, Ismail Zen. Ismail Zen. Ya, selamat malam, saudara Ismail Zen. Ismail Zen, selamat malam. Selamat malam, Bang Edis. Ya, Muslim, Bang. Kristen, Bang. Sorry, Bang. Kenapa, Bang, Kristen, mengajukan Bang, permintaan naik, Bang? Kepencet juga tadi, Bang. Silakan ya teman-teman ya, tolong teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kecuali kalau teman-teman mau dengar acara-acara yang tidak jelas begitu ya. Yang kepencet bang. Kepencet bang. Kalau teman-teman mau buat acara jadi acara-acara kepencet ya nggak apa-apa. Silakan saja, nggak apa-apa. Saya sih nggak masalah gitu. Oke, kita kasih naik ada arsip.
Ya, Saudari Arsip. Selamat malam, Saudari Arsip. Ya, malam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Ini Anda ini wanita atau pria ini? Arsip. Silakan Bang, nyalakan kamera. Nah. Mualaf 2025. Wow, mualaf. Ya, mualaf 2025. Tidak nyambung. Ya, mualaf 2025, silahkan nyalakan kamera. Muslim, Bang? Halo? Ya, Muslim. Muslim. Baik, siap diskusi dengan baik. Siap berdiskusi dengan baik. Iya, ada yang mau tanya ini. Oh, tidak berani membahas tema? Enggak, ada yang mau ditanyakan sedikit aja. Oh, mau tanya sedikit. Silakan. Silakan. Saya bikin background sambil saya bikin background. Silakan. 2 hari yang lewat kan Edis datang ke Yusuf. Berjanji untuk mau diskusi. Terus? Yang membuat judul kan Anda kan, waktu Yesus sama Nabi Muhammad, ya sudah janji. Sudah, kemarin sudah, tetapi ketika saya terima permintaan dia memutuskan diri. Wah. Tapi nggak berani datang katanya gitu. Sudah, dia sudah datang ke sini dan dia sudah saya ajak langsung saja diskusi pakai akun yang Anda masuk sini, dia tidak mau. Kemudian dia beralasan, dan lain sebagainya, akhirnya nggak bisa masuk. Nggak bisa, akhirnya diskusi tidak terjadi. Padahal dia sudah masuk ke tempat saya. Tinggal itu saja dilanjutkan, kenapa susah? Begitu. Hanya itu pertanyaannya. Ini ada lagi yang mau diluruskan Laida Butar dulu, Sida Butar. Apa itu? Itu kan ada PT-nya ditunjukkan, PT Laida Butar ditunjukkan Ustadz Yusuf. Kalau bukan saya yang bikin video, tanya sama orangnya. Karena sekarang itu semua tanya saya. Ada video katanya Edis TV nyanyi bikin lagu. Tanya sama orangnya. Karena sekarang itu banyak sekali orang-orang tuh mengedit. Kemudian mereka bikin narasi sendiri dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak yang bilang, suaramu bagus Edis TV, kamu nyanyi begini. Itu bukan lagu saya. Gini aja Bang, kenapa Abang tidak membahas tentang kemualafan Bang Mualaf ini 2025? Itu kan lebih menarik tema itu. Iya, betul. Tapi nanti karena saya baru mualaf, Anda nanti bertanya sama aku belum bisa menjawab gitu. No, berarti alasan Anda mualaf apa? Oh, alasan mualaf. Iya, betul. Alasan saya mualaf hari itu, ya begini, aku ceritakan dulu singkat ya. Ada. Biasanya kan kita itu kalau udah dilahirkan orang tua, kita harus pasti mengikuti agamanya. Belum tentu. Iya, karena kita kan dari anak-anak itu kan misalkan dibawa ke gereja atau misalnya dibawa ke masjid, misalnya kan. Jadi kan nurut aja itu anak-anak itu gitu misalnya. Nurut. Jadi sesudah dewasa, dia semakin pintar dia menyimak gitu ya kan. Misalnya antara diskusi lintas agama ini disimaknya yang Al-Quran, disimaknya Alkitab,
Dibeda-bedakan dia mana yang masuk logika dia, yang dimasukkan logika dia, ya pasti mualaf. Macam saya inilah Oke, mualaf. apa yang jadi abang? Aku panggil abang apa ini? Ya udah ya Bang Mualaf aja entah. Oke lah, Bang Mualaf. Oke. Jadi Bang Mualaf, alasan Abang Mualaf menjadi seorang mualaf itu apa? Coba berikan dulu satu uraian singkat, padat dan jelas biar saya paham bagaimana saya harus menanggapi. Silakan. Ya. Memang saya waktu di Kristen itu tidak mengetahui macam mana lah. Tidak mengetahui Alkitab itu gitu, nggak pinter lah macam Selai Seda Putar nggak pinter lagi itu tentang agama itu, ya kan. Cuman karena logika pendekku aja, logika pendek, tidak mungkin Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya. Tuhan dalam agama Islam dibunuh oleh ciptaannya, diracun. Lah ini makanya kan aduh. Bang, Muhammad itu Rob tidak dalam agama Islam? Bukan, itu hamba. Itu hamba. Oke, baik. Baik. Saya akan putarkan ya. Saya akan putarkan. Abang kan baru belajar agama Islam. Ya itulah. Oke, nih saya kasih tahu. Bang, yang ngomong Muhammad itu adalah Rob, itu gurunya Zuma. Gurunya Yusuf PI. Dia pengajar di tengah-tengah organisasi APII. Dia kepalanya, ustadznya. Namanya Daman Al-Mantiki. Nih kata dia. Perhatikan. Ini kata Daman Al-Mantiki. Perhatikan ya Bang ya. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh. Jadi Robnya umat muslim itu ada dua. Satu Allah, satu Muhammad. Nah yang Muhammad itu mati diracun. Ya. Itu kan tadi PT. Ya maksudnya bukan, tadi kan Abang bilang tidak masuk akal saya bahwa Tuhan itu dibunuh, kan begitu? Ya. Nah, sedangkan di dalam agama Islam Tuhan dibunuh, diracun. Robnya umat Islam namanya Muhammad, diracun. Ya begini ya. Memang saya belum memahami Al-Quran, tapi saya yakin bahwa itu nggak ada ceritanya dibunuh di Al-Quran gitu, datanya gitu. Oke, jadi Muhammad meninggal karena apa? Ya meninggal biasa lah gitu maksudnya. Diracun, seperti manusia Bang. biasa meninggalnya. Nih, saya tunjukin gini Bang. Abang kan baru mualaf, tidak tahu tentang agama Islam. Abang pun tadi sudah akui itu kalau kan? Leda Putar. Kalau diracun pun, Abang kan tadi sudah mengakui. Ya namanya manusia. Oke, kalau diracun pun saya kasih tunjuk sebentar. Sebentar. Jadi teman-teman ya, Muhammad meninggal karena apa? Nih. Sebentar ya. Sebentar. Nih. Biar kita kalau ngomong pakai dalil, nih. Dan jangan lupa, Nabi meninggal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan Nabi meninggal sebagai Ya, Putar. Karena Itu kan PT-nya itu. makan racun tahun ke-7 ketika diundang, dijemput di Khaybar, orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Mishkam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Daging kambing mana yang kau paling suka? Sebentar. Tentu bila kita bertamu, orang tanya, Tuan Bait, Sahibul Bait bertanya, mana paling suka? Daging kambing paling suka kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Manakala sahabat Nabi memakan, terus saja meninggal dunia. Nabi memakan, sepakat ahli sirah bahwa ada air ludah yang tertelan. Tapi kemudian Nabi memuntahkan. Kenapa Jibril tak bagi tahu? Kenapa Allah tak bagi tahu? Dan jangan Nih, lupa
begini. Saya lihat video yang singkatnya begini, ya nih. Sebentar bang, Le. biar simpel biar gini. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Yahudi Khaybar. Datang Fatimah. Muhammad, kamu suka makan daging kambing? Ya. Bagian mananya? Bagian kaki, bagian depan. Dimasukkan mereka racun sebanyak-banyak racun ke dalam kaki bagian depan. Jadi robnya umat muslim, robnya Tuhannya orang Islam mati diracun. Jadi jangan abang bilang Kalau Nabi Muhammad bagaimana itu memang Tuhan hamba. mati. Loh, di dalam agama Islam Tuhannya mati diracun. Gimana? Kalau di umat Islam tidak mau dia menyembah, tidak mau Islam menyembah manusia. Lu jangan Sementara bilang. Nabi Coba, Muhammad itu manusia. Muhammadku, bang, umat muslim dia nyanyi-nyanyi Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Iya, tapi bukan untuk menyembah. Bang, abang dulu pernah Bukan ke untuk gereja? menyembah. Oke, abang pernah ke gereja dulu? Ya. Oke, di gereja pernah Ya. nggak abang nyanyi-nyanyi panggil-panggil nama Yesus? Dulu Ya, waktu ke saya gereja. itu kan hari itu kan Sebentar, Bang. Iya. Delay atau bagaimana? Ya, Gini, dulu kan abang Kristen, betul? posisi saya hari itu, posisi saya Pentakosta hari itu. Ya Oke. udah nyanyi-nyanyi memang. Oke, ketika nyanyi-nyanyi, abang panggil-panggil Yesus, betul? Iya, karena memang Oke. itu diajarkan orang tua saya. Kan gitu. Oke. Ketika Ya. orang Kristen di gereja panggil-panggil Yesus, nyanyi-nyanyi panggil Yesus, bukankah orang Islam berkata, nih orang Karesteng lagi nyembah Yesus, betul nggak? Ya. Memang diakui Kristennya kalau Iya. Yesus itu Tuhan. Lu orang Islam juga mengakui Muhammad itu robnya, gimana? Enggak pernah aku dengar. Iya, karena abang tidak belajar agama Islam. Itu nabi. Oke, mau saya tunjuk yang lain lagi? Atau mau Yusupei? Mau Yusupei? Mau Yusupei Boleh. yang ngomong biar abang percaya? Boleh. Boleh, baik. Kutunjuk ya. Nih teman-teman, saya sudah simpan videonya orang-orang Islam, pakar-pakar agama Islam yang mengakui Muhammad itu Rob. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Muhammad itu Rob, bukan dia itu. cuman sekarang udah kabelnya udah off. Dulu dia Rob, tapi karena udah mati jadi udah berhenti dia jadi Rob karena udah mati. Aku nggak percaya aku Ustadz Yusuf bilang kayak itu, enggak. Nah, Mengaku. ini suara saya. Nggak percaya. Bang, baru berapa lama Abang kenal Yusuf PI? Ya selama 1 bulan inilah. Baru 1 bulan. Saya Ya. kenal Yusuf PI itu sudah lebih dari 6 tahun. Dia tiap hari mengakui saya lihat. Rashid tahu Rashid? Rashid tahu? Enggak. Nih, Ustadz Tasik Ngaji tahu? Uni Nggak, Rifa hanya- tahu? Itu mereka mengakui Muhammad itu Robnya. Nih, saya kasih tunjuk lagi nih. Bagaimana umat muslim mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Saya kasih tunjuk lagi. Nih, saya kasih tunjuk lagi. Satu lagi, ini Rashid nih. Rashid. Nih, perhatikan Bang ya. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab? Rashid. Ar-Rashid. Itu Oh, orang kalau itu- API juga, orangnya Zuma. Enggak. Kalau Yusuf, kalau Ustadz Yusuf nggak percaya aku. Oke, coba ya. Diakui Saya dia putarkan dulu. Saya balikin lagi. Abang ini kayaknya denial orangnya. Lihat ya. Nih, dia kayak mengingkari kenyataan. Sebentar ya, Bang ya. Kubalikkan dulu kameraku ya, Bang ya. Nih. Kubalikkan kameraku sebentar.
Abang lihat ini diskusi saya dengan Yusuf PI, nih. Perhatikan, ini Yusuf PI bukan? Ya. Apakah Muhammad itu Ini Yusuf PI bukan? Ya. Nih, saya kedengeran nggak suara saya? Atau kalau nggak dengar, coba bilang ya. bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah Rob, zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya. Muhammad adalah Rob, ya kata dia. Bukan, dia itu bukan membilang maksudnya mengiyakan. Bukan Yang membilang diskusi mengiyakan. saya yang diskusi dengan Yusuf PI, Bang. Iya, betul, Le. Tadi kan posisi dia kan tadi gini. Jadi Iya, semenjak kata mau dia. Oke, saya putarkan lagi ya. Ini videonya nih, coba diputarkan. Saya putarkannya nih. Enggak, sambungan jawabannya kok enggak ada. Sambungan Gimana? jawabannya. Sambungan jawaban dia, gitu. Iya, ini udah dijawab iya. Lihat nih, saya putarkan lagi ya. Saya putarkan nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Ya, dia adalah Rob pada zaman itu, kata Yusuf PI. Waktu Muhammad hidup, dia itu Robnya. Begini, Le. Tadi dia kan pas mendengarkan baik-baik dari gini. Gini dia. Jadi pas dia mau menjawab, ya, maksudnya biar dia jawab gitu. Wah, bukan bilangkan iya. Bukan. Nah, ini gimana? Ya, Ini loh, coba dengarkan baik-baik ya. Kalau misalnya dia bukan mengiyakan. membantah, Dia bukan begini. mengiyakan. Mau menjawab ngomongan lah itu dia. Karena gini tadi. Begini, Ya. kalau misalnya Nah, dia itu. mau membantah, pasti di awal itu. Lagian saya yang diskusi dengan dia. Kalau dia mau membantah, dia pasti tidak mengiyakan pertanyaan saya yang di awal. Lihat nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Tuh. Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Ya, pada zaman itu. Dia bilang begitu. Lah yang bilang iya. Dia yang bilang. Coba saya putarkan lagi ya. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob, Zaman itu. Aku nggak yakin aku kalau Ustadz Bey. Ya, tanya sama dia. Nanti gini, kalau abang masuk ke tempat Yusuf PI bilang begini, Ustadz, apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim? Iris kuping saya kalau dia nggak bilang iya. Rekam, bawa ke sini. Kalau dia bilang tidak, saya terjun dari Monas. Nah itu mau keingatkan. Ada di. Berarti udah pernah berjanji mau lompat dari Monas. Kapan di TV mau lompat? Kapan katanya? Berarti udah pernah Saya janji. akan lompat dari Monas kalau ada orang Muslim yang bisa membantah apa yang saya katakan tentang agama Islam. Tak percaya aku. Jadi begini, Kalau- Bang. Masalahnya Tadi Yusuf kan nggak abang percaya. itu kan baru mualaf. Begini, abang kan baru mualaf kan? Ya. Belum banyak mengerti tentang agama Islam kan? Iya, betul. Apakah ada Al-Quran di situ? Nggak ada, belum ada. Nah iya, berarti abang ini ya belum bisa dikatakan mualaf. Al-Quran Enggak, tidak punya. Masih dikirim di perjalanan. Masih dikirim. Ada HP satu lagi? Ya, masih di perjalanan. Jauh Ada. kali dari Kalimantan. Ada HP satu lagi? Nggak ada. Nggak ada. Berarti HP cuma satu. Ya. Bang, gini saya kasih tahu. Kalau sekitar 20 tahun yang lalu, ya, mungkin kita perlu yang namanya buku. Bible buku, Al-Quran buku. Zaman sekarang, Bang, udah zaman paperless. Tahu? Tahu paperless nggak? Tahu? Maksudnya apa itu? Tanpa kertas. Jadi supaya kita ramah lingkungan, sekarang itu nggak usah pakai kertas. Al-Quran, Alkitab itu bisa di-download dari HP Anda.
Pakai Android kan? Nggak mungkin pakai 3315 Nokia 3315. Pasti pakai Android kan? Download saja bang. Download, kemudian nanti buka di situ atau dari Google saja langsung ada. Ada Al-Quran di situ. Malah lebih lengkap, ya. Dijelaskan kata per kata, tajwidnya semua ada di situ. Nggak perlu buku-buku zaman sekarang. Coba. Kalau ada Al-Quran di situ, coba bukakan bang, biar saya tunjuk. Gimana? Abang ini nampaknya delay atau bagaimana nih? Ya nantilah kalau Biar udah saya- paham aku baru kita bisa debat. Lintas. Kalau iya, kan belum paham. Ya kalau nunggu paham nanti tahun depan abang nggak paham-paham juga. Nanti abang disuruh baca huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa. Tapi saya percaya nggak lama lagi dia keluar dari agama Islam. Karena begitu bang. Karena memang gini bang. Enggak gini. Begini ya. Saya sebenarnya serius. Karena gini, menurut akal saya itu, menurut logika saya itu, Yesus itu tak akan mungkin dibunuh ciptaannya gitu. Bagaimana derajat Tuhan di situ? Bagaimana derajat Rob di dalam agama Islam? Walaupun dibuat dia dirinya kayak gitu jadi Iya, bagaimana derajatnya Robnya umat Muslim Muhammad diracun dan sampai sekarang di kuburan? Ya itu manusia. Emang itu yang manusia. bilang Yesus bukan manusia siapa? Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kan? Bingung kan? Ya, kan yang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia siapa? Kan? memang Makin bingung lagi Kristen kan? manggilnya Tuhan gitu. Lah, Muhammad Ya, juga Kristen manggilnya manusia, Tuhan. dia juga Rob Yesus. juga gimana? Bukan. Nabi. Iya, karena abang Nabi. nggak belajar agama Islam. Makanya saya bilang yang datang ke Nabi sini, Muhammad tolonglah sallallahu yang alaihi ngerti wasallam. agama Islam. Kalau seandainya abang Ya, tapi ngerti tertulis agama dia Islam, enak kita ngobrolnya. Maksudnya gini lah, dia tertulis tulisannya Nabi dia gitu, Nabi. Iya, tetapi dia juga Rob juga. Yesus juga Nabi juga. Yesus juga dia seorang Ya, tapi- Nabi. Yesus juga dia seorang manusia. Dia juga Tuhan. Muhammad pun dalam agama Islam dia Nabi, dia manusia, dia Rob juga. Nah ini baru tahu ini. Dari bersahadat itu kan sudah ngerti kita bahwasannya Nabi itu bukan Tuhan. Orang yang dua itu aja ya kalau bersahadat. Yang dua itu begini, aja Le. bersahadat. Begini, Tuhan tuh bahasa apa, Le? Kita akuilah bahwasannya Nabi Muhammad itu Nabi. Iya, Le, begini. utusan. Jadi apakah Le bisa Allah mendengar lah. suara saya? Allah. Nah, Apakah Le Tiada bisa lain. mendengar suara saya? tiada Tuhan selain Allah. Kan yang dua itu aja bersahadat. Hanya untuk menyaksikan Nabi Muhammad dengan Allahnya. Oke. Hanya dua sudah. kata itu aja. Sudah? Sudah? Sudah bicaranya? Oke lah. Oke. Tuhan itu bahasa apa, Le? Ini suara saya delay atau gimana nih? Saya gak sakit kepala nih ngobrol sama dia. Kita udah. Apakah Le bisa mendengar suara saya? Iya. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan itu bahasa apa? Ya Tuhan itu kan mungkin ya gelar lah itu mungkin gelar. Bahasa apa yang saya tanya? Dari Yunani sana lah aku rasa itu. Yunani. Tuhan kok bahasa Yunani, aduh. Belajar dulu lah ya. Nanti kalau udah belajar baru kita diskusi lagi ya. Oke. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya turunkan dulu ya. Oke, terima kasih. Turunkan dulu.
Ya, teman-teman ya, memang saya katakan ya, kalau kita ngobrol dengan orang awam, itu nanti kita akan lama. Makanya yang saya undang tuh ustadz. Kalau yang saya undang ustadz, itu cepat. Gitu loh. Cepat-cepat mengiyakan apa yang saya katakan. Oke, kita kasih naik ada Gabili Zetiawan. Oke, Gabili Zetiawan. Silakan Gabili. Ya, Ya, Muslim Bang. ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Nah, kabur. Kabur. Coba yang berani datang ke sini malah yang mualaf-mualaf. Yang nggak ada ilmu. Ditanya Tuhan bahasa apa? Bahasa Yunani. Oke, kita kasih naik ada Kalimezal. Silakan Kalimezal. Oh, Bang Ben. Bang Ben Muslim, Bang. Aduh. Halo Bang Ben, apakah Anda Muslim? Enggak, Bang. Halo? Oke, kita kasih naik ada Kalimezal. Oke, Kalimezal. Kadang-kadang kalau saya pencet gitu dia gerak-gerak sendiri, teman-teman. Karena orang keluar masuk. Ya, Kalimezal, selamat malam. Orang keluar masuk. Halo Kalimezal. Ya, Muslim Bang. Halo Bang. Wah, Assalamualaikum. macet lagi. Kalimezal, selamat. Berat ini teman-teman. Ya, selamat Ini gimana malam, ini Bang. kalau kita ngobrol dengan keadaan sinyal begini? Beli sinyal dulu besok Bang ya. Kalau Alhamdulillah, naik beli Muslim, Bang. sinyal gitu. Bang Muslim. Iya, masalahnya abang itu sinyalnya berat. Kita nggak bisa ngobrol. Putus-putus ya? Bukan putus-putus Bang. Udah pisah-pisah. Sebentar ya. Saya ambil air minum sebentar. Masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Jadi teman-teman harap bersabar. Sebenarnya kita ini ketemu satu aja orang Islam yang ngerti agama Islam, kita lanjut sampai selesai gitu acara kita. Nggak masalah ya, kita sabar. Jadi teman-teman bersabarlah, percayalah masih ada satu ketinggalan orang Islam yang ngerti agama Islam di muka bumi ini. Ya? Percayalah masih ada satu orang atau dua orang yang mengerti agama Islam. Jangan dipukul rata, semuanya nggak ngerti agama Islam. Jangan. Di antara 1 miliar orang Islam di muka bumi ini masih ada 2 orang yang ngerti agama Islam dan mereka berharap datang ke sini. Oke? Oke, Afrizal. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, Muslim Bang. Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Bisa nyalakan kamera sendiri? Gimana caranya ya? Baik, saya kirimkan undangan dari sini. Orang Islam nih kalau suruh nambah istri cepat. Tapi kalau suruh nyalakan kamera susah, setengah mati, nggak ngerti caranya. Silakan. Afrizal. Tuh udah nyalakan kamera. Coba lagi tolong. Saya kurang paham ini gimana caranya. Sudah ada di layar Anda. Di layar Anda sudah ada itu, menyalakan kamera. Silakan. Buka kamera, simpan. Nah, gitu kan enak.
Ya, Bang Afrizal, Anda ini Muslim. Ah, Bang. Hah? Ya, betul. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda mau utarakan? Mau Anda bahas? Silakan. Iya, saya Muslim. Ya, Sesuai yang dengan ingin judul mau kita Anda nih. utarakan apa? Ya ini Apa? stop menuhankan Muhammad ini. Di situ judulnya Ya, stop apa yang mau menuhankan Anda Muhammad. bahas? Biar saya hilangin aja tema ini. Silakan, silakan. Anda mau membahas apa ini? Beli sinyal dulu Bang. Besok kesini lagi beli sinyal dulu ya. Aduh, berat, berat. Malam ini kok umat Muslim kok kayak gitu sih ya. Ini malam hari ini apa gara-gara diskusi kemarin ini teman-teman ya. Kita kemarin diskusi dengan seorang selebriti ya. Dan memang ya akhirnya memang membuat agama Islam itu babak belur ya. Dan dampaknya hari ini sangat terasa. Umat Muslim datang ke sini letih, lesu, lunglai. Aduh, ini gimana? Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Hamba yang hina. Oke, hamba yang hina. Ya, selamat malam hamba yang hina. Iya, selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar ya. Boleh, kalau misalnya agak grogi, ragu-ragu, boleh didampingi Ustadz. Boleh. Bentar. Ditemani guru-guru. Gelap Bang. Iya. Ini jangan gelap-gelapan, nanti jadi nabi loh. Gak apa-apa Bang. Bisa Nggak punya jelas. lampu kah di rumah? Udah mati lampu kita di sini. Udah mati lampu. Jadi teman-teman sekalian ya, kalian sudah lihat sendiri bagaimana umat Islam yang mayoritas ya, sekarang mereka sudah malu. Mereka sudah tidak mampu lagi membela keislamannya. Inilah yang mereka lakukan. Bahkan untuk menunjukkan wajahnya saja mereka sudah nggak pede lagi, nggak percaya diri lagi, sudah malu jadi orang Islam. Ya sudah Bang, saya tidak mau memaksakan diri. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, saya tidak mau memaksakan diri. Ya nanti Anda boleh ngobrol dengan sesama Islam Anda di balik layar bahwa kalian sudah malu jadi orang Islam. Silakan kalian rapat kapan kalian ramai-ramai akan meninggalkan agama Islam. Jangan diturunkan dulu, jangan turunkan dulu. Silakan nyalakan lampu. Nyalakan lampu, mari kalau mau diskusi. Tapi Ini kalau kan Anda jelas sudah ini. malu, saya tidak mau memaksa. Enggak, ini kan jelas muka aku. Jelas kan? Jelas dari mana? Oke lah Bang, jangan dipaksakan ya. Kita undang dulu Muslim yang masih bangga dengan agama Islamnya ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kalian boleh rapat sesama orang-orang Islam yang juga sudah malu jadi orang Islam. Kalian boleh berbicara, kan kalian nggak mau didengar orang. Ngobrol lah kalian, bro, kapan kita ninggalin agama Islam? Iya, saya juga udah malu jadi orang Islam, bro. Kapan ini? Bicarakan tetapi di forum yang tertutup. Ya, begitu ya. Oke, kita kasih naik main nih Ar-Rashid nih yang bilang Tuhannya Robnya orang Islam mayat. Mantap, berani dia naikin Ya, saya. Rashid Alhamdulillah. silakan nyalakan kamera. Oke. Gimana? Sid, Apa? banyak yang mau konfirmasi, Sid. Apa? Benarkah kamu mengatakan bahwa Robnya umat Islam itu mayat? Dalam arti pengertiannya? Sesuai keinginanmu?
Robnya umat Islam Muhammad mayat, Oke, betul? wait. Oke, wait. Sebentar ya, Dis. Dikit aja. Sebentar. Dikit aja. Wait. Berat. Oke, siap. Oke. Sit. Saya jauhkan handphone saya. Gini. Apa? Kemarin kan kita pernah diskusi. Oke. Saya bilang sama kamu, Robnya agama apakah yang adalah mayat? Kamu jawab Robnya agama Islam, betul? Siap. Coba definisikan dulu Rob menurut Edis, silakan. Sebelum kita bicara masalah definisi Rob, Robnya umat Muslim adalah mayat, betul? Biar saya paham dan saya mengiyakan apa permintaan Edis, definisikan dulu Rob itu apa. Dari versi Edis. Ya, Rob itu artinya sama persis dengan kurios. Sama persis dengan kurios. Ya, sama Hanya persis itu? dengan apa? Hanya itu, hanya satu itu. Sama persis dengan kurios. Kurios, kemudian bahasa Inggrisnya Lord, Lord. atau bahasa Jawanya Gusti. Ya. Yang definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang mengatur, memimpin, mengendalikan, memelihara, ataupun memiliki terhadap sesuatu. Oh, itu definisi Sebentar. Rob. Iya ya, mengatur. Coba diulang tadi. Mengatur, mengendalikan, memimpin, dan memiliki. Iya. 4. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa ditambahi juga. Kalau misalnya kurang. Boleh saya jelaskan? Boleh saya berbicara? Tanpa Silakan. ditentang? Oke. Silakan. Mengatur. Edis sedang mengatur pola pikir orang Kristen kalau kita menuhankan Nabi Muhammad. Satu. Saya nggak pernah mengatur pola pikir orang Sabar Kristen. dulu, saya dulu dong. Boleh? Saya dulu. Yang mengatur pola pikir orang mengendalikan, Kristen itu Edis, adalah sebentar dong. Kok nggak Holy boleh? Spirit. Boleh dong saya bicara. Kenapa? nggak Silakan. boleh? Oke, direkam ya teman-teman ya, direkam. Islam direkam, yang Islam direkam. Pertama, Rob itu definisinya mengatur, kata Edis. Edis sedang mengatur pola pikir orang-orang Kristen yang Saya sudah tidak malu mengatur menyembah pola manusia. pikir orang Kristen. Oke. Mana sih? Yang kedua, mengendalikan. Edis Saya sedang tidak mengendalikan mengendalikan orang pemikiran-pemikiran. Oh, sebentar dong. Saya boleh bicara nggak? Silakan. Oke. Pertama tadi mengatur, Edis sedang mengatur caranya agar umat Islam menuhankan manusia. Kan begitu? Nah, itu satu. Dua, Edis sedang mengendalikan pola pikir orang Kristen yang tidak memakai akal bagaimana katanya tidak sadar orang Islam menuhankan manusia. Coret. Memimpin. Edis sedang memimpin banyaknya orang-orang yang mau mendengarkan Edis. Edis sedang ada dalam memimpin setiap pembicaraan-pembicaraannya, dia memimpin dirinya sendiri dan orang banyak mendengarkan. Dan Edis memiliki room ini dan ditonton banyak orang. Semua Edis memenuhi syarat itu. Apakah Edis Rob? Edis Rob. Artinya Edis Kristus baru. Betul? Itu terlalu maksa. Loh, kok maksa Edis? Iya. Kok maksa? Enggak. Tapi kamu ngakui nggak Muhammad itu Rob? Iya, mari kita kembali. Mari kita Udah kembali. panik. Enggak panik. Sebentar, singkat Ya. saja, simple. Simpel. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Sama seperti Edis. Nah, nggak jawab. Simple, saya tanya. Kamu Oke, kita kembali. mengakui tidak? Ini. Nabi Muhammad Rashid. mengatur. Oh iya, Ini Nabi makanya saya Muhammad nggak mau mengatur. diskusi dengan kamu. Dengar. Simple. Oke, iya. Kamu tadi bilang begini bla bla bla. Saya nggak mengakui. Oke? Kenapa nggak mengakui? Tapi Edis sudah di Terserah. mata saya, Edis sudah Masalahnya terpenuhi. saya tidak mengakui. Sekarang begini. Dengar dulu. Makanya karena dengar blunder. dulu. Kamu dengar. Karena blunder. Dengar ya. Tenang. Malu Gini. ya, malu. Ya. Apakah dengan mulutmu sendiri kamu mengakui bahwa di tengah-tengah umat muslim Muhammad itu adalah Rob? Kalau definisinya demikian, iya. Oke. Muhammad adalah Robnya umat muslim. Betul. Apakah kamu juga mengakui bahwa di tengah-tengah umat muslim Allah juga adalah Rob? Kalau merujuk kepada Allah, ya Rabbul Alamin. Sekarang Kenapa? saya tanya, Ayo. apakah Ya, dengar? ya. Allah memimpin umat nggak?
Kenapa? Tidak. Berarti Allah bukan pemimpinnya umat muslim. Betul, Allah tidak pernah memimpin. Nah, kenapa? Jadi Allah tidak, jadi pemimpin umat muslim bukan Allah. Bukan begitu. Allah itu bukan pemimpin. Ya. Ya, kenapa? Oke, sebutkan saya definisi. Sebentar. Sebutkan saya. Sebentar. Sebutkan saya definisi pemimpin itu apa? Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Oke, siapa yang bimbing umat muslim? Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bimbing? Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah. Kami meminta kepada Allah. Kena. Banyak video Iya, nih. makanya saya bilang. Kena dia. Makanya saya bilang teman-teman, jadi gini loh, maksud saya itu begini, Rashid. Saya itu kan sudah memperdalam agama Islam itu selama 13 tahun. Oh iya. Saya sudah temukan kok intinya antara Islam dan Kristen itu 11-12. Cuman ada bedanya. Cuman ada bedanya. Bedanya orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Udah, boleh saya bernarasi? Bedanya yang boleh nggak saya bernarasi? Dengar dulu. Oh, iya, yang mengejawantahkan Allah, yang menjadi wujud dari Allah, yang menjadi gambar atau cerminan dari Allah adalah manusia yang bernama Muhammad. Dan dia ada di dalam kuburan. Nah, sekarang di dalam Kristen yang menjadi pengejawantahan dari Bapa di surga, yang menjadi citra dari Bapa di surga, di mana dalilnya? Yang menjadi pengejawantahan dari Bapa di surga adalah Yesus. Di mana dalilnya? Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Tuh, barang buktinya siapa menyalibkan bahwa aku, Yesus dia telah menyalibkan adalah Bapa, citra. gitu. Bukti bahwa Yesus adalah gambar citra boleh nggak saya bicara daripada Edis? Bapa di surga. Iya, boleh nggak saya bicara? Boleh? Boleh saya bicara? Masalahnya kami dipimpin oleh Yesus, kamu dipimpin oleh Muhammad. Kok nggak boleh? Boleh saya bicara? Yang boleh saya bicara? Rob kami adalah Bapa di surga dan Yesus dan Roh Kudus. Boleh saya bicara? Yang boleh saya bicara? Robmu Allah dan Muhammad. Boleh saya bicara di roommu boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Kamu nggak ngerti apa yang kamu Kenapa nggak boleh saya bicara? Ayo boleh? Intinya kamu sudah mengakui begini, Muhammad saya sebagai mau Roh, ngajarkan betul? SDM rendah. Saya mau ajarkan SDM rendah. Boleh saya bicara? Silakan. Ya, gini. Pemimpin SDM rendah, saya akan ajarkan apa yang kau katakan. Barusan kau mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Artinya tidak ada yang bisa membantah. Barang siapa yang menyalibkan aku, dia telah menyalibkan Bapa. Begitu. Terserah. Saya sekarang bicara. Kamu mendefinisikan tentang Rob, mengatur, mengendali, pemimpin, dan memiliki. Di sini kamu juga memiliki, berarti kamu Kristus baru setara dengan Yesus. Memiliki siapa? Saya memiliki kamu memiliki siapa? room ini, mengatur banyaknya Oh, SDM di room rendah. di room ini saya Rob memang. Betul, iya betul. Makanya kamu memiliki pengikut-pengikut SDM rendah di yang banyak. room ini, saya Makanya, yang punya room ini. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Gimana kamu itu? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Boleh? Kamu tadi bicara banyak kan? Ya, boleh? kita nggak bahas Iya. Rob di ruang Boleh. TikTok. Iya, boleh saya Saya bicara. tidak membahas. Iya, oke. Boleh yang saya bicara? mengendalikan, yang mengatur, Boleh yang saya bicara? menguasai room ini. Oke, siap. Saya Oke, berbicara yang mengendalikan, yang mengatur Oke, umat. siap. Boleh saya bicara? Terima kasih. Ketika ada orang memang begini, SDM rendah akan lebih banyak daripada SDM yang berkualitas. Pasti akan banyak berkumpul. Jangan curhat, Rashid. Sebentar. Saya berbicara. Saya boleh saya berbicara? jangan curhat, Saya nggak dengar, curhat. Saya Kamu berbicara. kalau Boleh mau saya bicara? diskusi yang bagus, dengar, Ya udah. dengar. Saya berdiskusi. Dengar, Saya mau Rashid, dengar menjelaskan dulu. ini. Dengar. Kamu Kok jangan begitu? panik gitu. Jangan panik. Saya nggak panik. Jangan Ya udah, panik. Dengar. Iya, saya boleh. Apakah kita bicara dalam ruang lingkup yang kecil TikTok yang jumlahnya 20.000 orang, atau kita berbicara umat muslim yang 1 miliar lebih? Kita bicara ruang TikTok atau ruang umat? Saya tanya dulu. Udah? Enggak, jawab dulu, berbicara simple, di depan jawab dulu. banyak orang. Berbicara di depan banyak orang. 20.000 itu bukan nilai yang kecil. Iya, Oke, lanjut. tetapi Boleh saya lanjut bicara? yang kita dengar dulu, Iya. Rashid. Oke, Kita ya. nggak Kita bicara ikuti maunya, biar nggak mengenai ikut kita. sampel atau jumlah 20.000 orang ini. Oh ya udah. Kita berbicara mengenai keseluruhan umat muslim dan keseluruhan orang Kristen. Dengar ya, kalau Yesus bicara A,
Seluruh orang Kristen nunduk. Oh, wow. Percaya? Wow. Kalau Muhammad ngomong A, seluruh umat muslim nunduk. Percaya? Oke. Enggak? Nah. Enggak. Berarti Muhammad nggak perlu didengar sama umat muslim. Loh, bukan begitu. Kenapa kau mengatakan itu? Udah kau tidur di bawah sana. Ya, kami ya. Kau di bawah sana. Mereka ingin mengingkari, teman-teman. Mereka ingin mengingkari kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat itu sebagai robnya, rob umat. Karena mereka nanti kena batunya gitu loh. Tapi orang-orang Islam yang terpelajar seperti Tasik Ngaji, ya kan? Seperti Pak Wira, siapa lagi? Faisal Khan, siapa lagi? Banyak itu mengakui posisi Muhammad tuh di tengah-tengah umat muslim tuh sebagai robnya. Makanya umat muslim tuh dikendalikan sama manusia yang bernama Muhammad. Siapa yang bikin orang Islam pagi-pagi ngambil air wudhu, sedot-sedot gitu? Yang bikin orang Islam jadi seperti itu siapa? Muhammad. Gimana? Siapa yang bikin umat muslim masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Coba. Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad tuh pengendali umat, pengatur umat. Gitu loh. Karena Allah ingin mengatur umat muslim menjadi raja, ya, menjadi pengaturnya, pengendali lewat perantaraan Muhammad. Makanya umat muslim nanti kalau sudah dikendalikan Muhammad akan bernasib sama seperti Muhammad. Masuk kuburan. Apakah Muhammad bangkit? Sekarang apakah ada kebangkitan dalam agama Islam? Gak ada. Cerita kebangkitan di dalam agama Islam itu baru teori. Baru teori dan omong kosong yang belum terbukti. Tetapi kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan teori, tetapi Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan banyak murid-murid yang tidak percaya. Salah satu murid yang tidak percaya itu adalah Thomas. Ya kan? Apa kata Yesus kepada Thomas? Karena engkau melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Tuh. Ada kebangkitan di dalam agama Kristen itu. Nah, dalam agama Kristen konsepnya Bapa di surga yang ingin menjadi raja di tengah-tengah manusia, mengendalikan umat manusia, mengatur seluruh umat manusia dengan perantaraan firman-Nya, anaknya yaitu Yesus. Gitu. Makanya ketika orang Kristen mengikut Yesus, pasti nanti akan dibangkitkan juga. Seperti itu. Makanya Yesus menjadi yang sulung yang pertama. Ya silakan Muslim masuk yo. Putri Bidadari 07. Silakan. Nampaknya Bu Yuni nih kayaknya. Ya, Putri Bidadari. Shalom. Silakan nyalakan kamera, Putri Bidadari. Aduh, kapan kamu pinter ya Edis? Kayaknya makin lama makin silakan bego nyalakan kameramu dulu. Bentar aku ambil itu dulu lah, ambil itu apa namanya? Ambil kerudung lah. Baiklah, saya turunkan dulu. Kamu naik bukannya nyiapin dari awal.